Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini JP3M Jepara melanjutkan Ramadan Series bersama JP3M Jepara yang adalah kali ini kita masih di acara yang sama dengan minggu lalu, yaitu acara Cabe, cerita asyik berfaedah. Kali ini narasumber kita adalah perempuan muda yang kemarin saya dapat info termasuk dari 10 orang 10 perempuan berpengaruh di Twitter. Nah, keren nggak tuh ya? Dan kalau nggak salah nomor 8 ya ini ya. Siapa itu? Nah, beliau ini namanya Mbak Kalis Mardiasi. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut. Tetapi sebelumnya kita akan membaca Fatihah terlebih dahulu supaya acara kita ini berjalan dengan lancar, bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Nah, sudah selesai pembacaan Fatihahnya, terus kita langsung lanjut aja dengan membacakan profil singkat narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Mbak Kalis Mardiasi. Nah, saya ini mesti lihat contekan nih, karena profilnya sungguh sangat membuat saya bagaikan lelehan permen Yupi ya, saking wownya. Oke ya, saya cari dulu profilnya, saya bacakan. Mbak, oke, ini sudah ada. Masih terdengar guys suara saya? Kalis Mardiasi adalah penulis kreatif dan kolumnis produktif di beberapa media digital seperti Detik News dan Dewi Indonesia. Saat ini ia telah menulis 4 buku berjudul Berislam Seperti Kanak-Kanak dan Muslimah yang Diperdebatkan, Hijrah Jangan Jauh-Jauh Nanti Nyasar, dan Sister Fillah You'll Never Be Alone. Nah, ini yang buku-buku yang di antara buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Mbak Kalis. Kalis banyak menulis fenomena keberagaman dan keberagamaan di masyarakat dan isu kesetaraan perempuan, khususnya perempuan muslimah yang akhir-akhir ini tengah menghadapi tantangan konservatisme dan ekstremisme beragama. Bersama Jaringan Nasional Gus Durian, Kalis terlibat dalam memetakan kondisi, menganalisis tantangan, memfasilitasi pelatihan literasi, dan memproduksi konten kampanye Indonesia Rumah Bersama dalam merespons eskalasi ujaran kebencian di media digital. Pada tahun 2018, Kalis mengikuti Islam and Gender Equality and Justice Southeast Asia Regional Course yang diadakan oleh Sisters in Islam dan Musawah. Kini Kalis menikmati misinya berkeliling secara mandiri dari kota ke kota untuk menyelenggarakan kelas muslimah dan media Islam untuk menginformasikan literasi media Islam di internet. Apa dampaknya untuk sikap keberagaman di masyarakat dan menguatkan muslimah perihal kesetaraan gender dalam Islam. Bulan Agustus lalu, pada Hari Demokrasi Internasional, Kalis terpilih sebagai satu dari 14 Global Young Civic Leader versi USAID. Itu kurang lebihnya profil dari narasumber kita pada pagi hari ini. Wah, mantap jaya kan profilnya. JP3M itu nggak pernah kaleng-kaleng kalau mendatangkan narasumber. Meskipun ini kita talk show ini ya, talk show ringan ya. Maaf ini ada iklannya. Ya boleh. Ya maaf iklan tidak diundang. Ya itu tadi profil dari Mbak Kalis dan tema kita pada pagi hari ini Mbak Kalis judulnya dari hobi jadi profesi. Kalau lihat profilnya yang panjang itu pasti Mbak Kalis ini hobinya nggak jauh-jauh dari membaca dan menulis. Ya, terus ini maksudnya saya itu dari kan banyak juga orang yang hobi baca dan nulis, tapi ya cuman sekedar hobi aja, nggak bisa jadi kayak profesi. Tapi kalau Mbak Kalis ini kayaknya benar-benar hobi yang ditekuni, terus juga kayaknya keponya itu bermanfaat gitu, kepo banget tentang banyak hal. Buktinya jadi peneliti juga kan, kalau peneliti itu kan kepo ya. Kalau saya juga kepo, tapi keponya nggak bermanfaat. Ala-ala emak-emak yang standar banget gitu loh. Nah ini kita mau ngobrolin itu. Jadi Mbak Kalis ini bisa diceritain Mbak gimana nih awalnya tertarik dengan dunia penelitian. Terus yang diteliti itu juga bukan barang yang kayak remeh ya, itu karena kan publik ya, topik publik yang juga sensitif karena keberagaman dan keberagamaan dari saya lihat itu, dan juga aktif di jaringan Gus Durian. Monggo Mbak Kalis bisa ceritakan ke kita nih awalnya gimana, terus sampai sekarang udah dilakukan apa dan apa yang bisa kita pelajari nih dari Mbak Kalis. Silakan Mbak Kalis. Iya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Kalis Mardiasi. Salah kalau bilang bahwa penelitian itu saya lakukan dengan serius karena saya juga sama. Aktivitas penelitian saya tuh saya lakukan di kolom-kolom Instagram artis, di di kolom reply-nya akun Lambe Tura gitu-gitu. Jadi untuk memantau bagaimana aktivitas perempuan-perempuan kita ya, baik yang anak mudanya maupun yang ibu-ibunya itu dalam memandang persoalan di masyarakat. Dan hari ini itu yang paling nyata, yang paling merepresentasikan itu semua adalah bagaimana mereka bersikap di media sosial, bagaimana mereka meninggalkan komentar di fanpage Facebook, di kolom reply Instagram, kayak gitu-gitu, dan itu datanya malah real gitu ya. Atau kalau ngomongin soal keberagaman dan keberagamaan juga data-datanya secara faktual itu malah lebih banyak bagaimana orang melemparkan komentar di Twitter gitu ya, bagaimana orang membangun argumen juga di Instagram gitu yang kadang-kadang kita heran gitu, kok ada ya orang itu bisa bikin kalimat yang kasar banget menyakiti orang gitu, padahal foto profilnya itu bendera huruf Arab loh gitu kan. Terus tapi bisa ngancem-ngancem orang, bisa ngancem bunuh orang gitu kadang-kadang. Terus bahkan saya pernah nerima DM dari orang yang secara foto profilnya atributnya itu religius, tapi di DM saya dia mengancam merkosa gitu. Jadi itu kan hari ini gitu sikap orang gitu ya itu nggak konsisten. Bagaimana dia bersikap di keseharian, bagaimana dia membangun profilnya di akun personal dia, dengan bagaimana dia meninggalkan jejak-jejak komentar di akun orang lain gitu. Nah, khususnya dalam isu perempuan itu, kenapa saya ketagihan gitu ya, nggak bisa berhenti dan tertarik banget di isu ini sebetulnya karena saya mengamati beberapa tahun terakhir itu ada fenomena teman-teman saya yang punya karir yang bagus gitu di lembaga pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan keren gitu ya. Tiba-tiba dia itu setelah menikah atau bahkan sebelum menikah ya, itu keluar dari pekerjaannya, rame-rame resign dari pekerjaannya. Nah, sebetulnya saya nggak bermasalah tuh dengan muslimah-muslimah yang dia resign dari pekerjaannya karena dia menikah atau karena dia punya anak gitu ya, karena itu kan pilihan seorang perempuan gitu. Tetapi yang menjadi masalah buat saya kemudian adalah setelah saya bertanya apa alasannya dia berhenti bekerja dan berhenti beraktivitas secara sosial itu, jawabannya adalah dia ngasih teks-teks dan dalil-dalil agama gitu ya, yang bilang bahwa misalnya tempat terbaik perempuan adalah di pojokan rumah yang paling belakang gitu-gitu. Terus kemudian ya pokoknya perempuan itu di ruang publik itu bukan tempatnya karena sebaik-baik tempat perempuan itu adalah ya sebagai madrasah anak-anaknya aja gitulah. Kalau jadi madrasah tapi orangnya on dan jadi kudet kurang pergaulan kan bagaimana dia mau menjadi madrasah kan ya. Jadi itu yang menjadi keprihatinan saya. Terus juga ada satu teman dokter gitu yang dia sudah sarjana kedokteran, dia tiba-tiba nggak mau lanjut koas gitu, sampai bapak ibunya stres karena kuliah kedokteran udah mahal gitu ya, udah perjuangannya berat, tapi kok udah nggak mau lanjut koas. Usut punya usut, ternyata dia terlalu banyak mendengarkan ceramah yang bilang bahwa kalau perempuan itu kalau bisa tidak memilih pekerjaan yang meresikokan diri berinteraksi dengan yang bukan mahram gitu. Jadi ya sudah, akhirnya dia bahkan ke Indomaret seberang rumahnya aja dia tuh nggak berani gitu karena dia tuh percaya dengan dalil-dalil teks yang bilang bahwa perempuan itu sumber fitnah, perempuan itu
pokoknya adalah godaan laki-laki, pokoknya kalau ada perempuan itu bisa banjir, bisa bencana alam, bisa tsunami gitu ya intinya. Jadi yang sedih banget lah, kembali ke abad kegelapan gitu. Dan hal-hal itulah yang sebetulnya membuat saya sedih, dan itu menjadi isu yang serius buat saya, karena bagaimanapun gimana kita mau membicarakan kemajuan, gimana kita mau membicarakan peradaban kalau perempuan-perempuan kita itu dibikin untuk menganggap dirinya itu bukan manusia gitu kan. Gitu nih. Ya, makasih Mbak Kali sharingnya tadi langsung twing 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 di kepala saya itu sama sama dengan beberapa kayak ini pertanyaan-pertanyaan di kepala saya juga. Ya, kenapa ya? Saya sih respect sih orang itu punya pilihan perempuan ya, terutama perempuan itu punya pilihan dia mau bekerja di publik atau di ranah rumah tangga sih it's okay, terserah aja sih nggak apa-apa. Cuman agak geli juga kalau misalnya pilihan itu kayak seolah-olah itu yang dimauin sama agama gitu nggak sih Mbak? Iya. Kayak pilihan itu seolah-olah yang dia pilih itu, yang misalnya di ranah rumah tangga tadi ya, mojok yang nggak tahu apalah itu memang benar-benar yang dimauin sama agama. Jadi seolah-olah yang di publik itu kurang bagus gitu loh. Padahal kan Betul. semuanya itu tergantung kita ngaturnya aja sih. Iya. Jadi Iya. sebetulnya yang nyebelin adalah setelah dia memutuskan diri untuk ya mendomestifikasi dirinya sendiri itu, aktivitas dia tuh tiap hari menyebarkan konten-konten dalil atau teks-teks itu tiap hari di akun Facebooknya, di akun Instagramnya, dan itu tujuannya untuk menakut-nakuti perempuan lainnya gitu. Jadi keyakinan itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi tiap hari kita perempuan yang masih beraktivitas nih di ruang publik dan ruang sosial itu diteror sampai kita itu harus ikut merasa ketakutan gitu loh. Oh iya ya, saya kok baru ini ya Mbak, baru kayak iya ya bener juga ya gitu. Maksudnya selama ini nggak tanpa terasa, jadi kita itu kayak digiring ke satu opini kalau the best place-nya kita perempuan itu ya emang di rumah. Kayak opsi lain itu kayak yang opsi kedua gitu loh. Padahal kan sebenarnya itu sama gitu loh posisinya. Kalau kata guru saya kan mau di publik atau mau di rumah tangga itu semuanya itu sama, semuanya itu perempuan bekerja dan harus dipilih dengan benar-benar pertimbangan yang matang gitu. Dan apa namanya? Dan harus benar-benar meskipun di rumah saja juga nggak boleh angger di rumah apa di rumah tok. Gampangnya kalau orang Jawa ya, benar harus profesional. Di publik juga sama seperti itu. Kalau bisa seperti itu kan enak, tapi emang benar. Ternyata nggak kerasa selama ini kita tuh digiring kalau digiring dengan opini itu kalau di rumah itu yang terbaik, kalau yang di luar rumah itu agak-agak kurang kurang baik atau malah bisa tadi itu kalau bisa nggak usah aja lah yang ada perempuan di luar rumah gitu kak, maksudnya nggak berkarya di luar rumah gitu nggak sih mbak, jadi saya ini termasuk korban ya. Agak-agak sempat tergiring gitu sih. Sampai kepingin di rumah doang tapi ternyata nggak bisa di rumah doang karena ternyata banyak kewajiban lain yang datang tanpa diundang dan itu pas banget sama passion, terus selama suami meridoi anak-anak juga enjoy ya kenapa enggak gitu. Tapi sempet sih mbak, saya sempet tuh jadi korban tuh yang kepingin di rumah doang. Sempet. Nah terus itu gimana mbak caranya tuh mbak buat kita, kayaknya rasa-rasanya konten-konten yang seperti itu udah sangat amat masif sekali disebarkan. Terus caranya Mbak Kalis ini gimana nih? Apa ada jaringan apa gitu terus nanti biar bisa mendidik para para mak para ibu ini? Saya sih nggak main Instagram ya, main Facebook aja. Cuman ya banyak juga sih yang gitu-gitu kontennya. Bapak-bapak juga banyak tuh yang kontennya itu mustad gitu loh. Bukan ustad tapi mustad. Yang intinya kayak mendorong perempuan buat di rumah aja. Bukannya saya ngomong nggak baik ya di rumah aja ya, cuman ya itu tadi loh Mbak, penggiringan satu opini itu loh. Itu gimana tuh caranya Mbak Kalis tuh? Ya Sejauh ini sudah gimana gerakannya? itu kemudian yang saya lakukan gitu. Jadi sebetulnya saya nggak banyak berbuat kok gitu. Saya berbuat apa yang saya bisa. Yang saya bisa menulis. Akhirnya ya saya menulis gitu. Nah, teknik menulis saya itu kalau di Instagram saya namai dengan metodologi menulis pengalaman perempuan gitu, atau mencatat pengalaman perempuan. Jadi kalau misalnya
Caranya begini, misalnya yang saya lakukan adalah mengontraskan teks yang ada itu dengan realitas sosial atau fakta sosial yang hari ini itu dialami oleh perempuan gitu. Tujuannya bukan untuk menggugat teks atau dalil gitu, tapi tujuannya adalah bagaimana kita bisa mendorong masyarakat Islam gitu ya, karena terutama di Indonesia kan mayoritas Muslim. Kemajuan atau tidak kemajuan itu bergantung dari kita loh, komunitas Muslim gitu. Jadi bagaimana komunitas Muslim ini itu bisa memposisikan teks dengan dalil itu untuk sebesar-besarnya kemaslahatan gitu. Misalnya kalau ada orang yang masih berdebat apakah boleh perempuan itu menjadi pemimpin atau tidak boleh menjadi pemimpin gitu. Saya karena tidak bisa berdebat dalam ranah dalil atau teks, yang saya lakukan adalah saya menceritakan ada presiden perempuan, ada kepala dinas perempuan, ada kepala sekolah perempuan, bahkan ada hakim agama perempuan gitu, kepala pesantren perempuan juga banyak gitu. Jadi misalnya selama ini katanya perempuan itu nggak boleh jadi pemimpin karena emosian, karena kurang akal gitu kan. Lah, padahal di sisi lain kita juga tahu kok politikus laki-laki tuh kalau di TV bahkan berantem sampai lempar-lemparan gelas ya kan. Mereka yang korupsi siapa gitu? Yang korupsi politikus laki-laki. Itu artinya mereka akalnya jalan nggak? Ya nggak juga kan berarti gitu. Jadi punya akal atau nggak punya akal itu ditentukan bukan oleh jenis kelamin gitu. Emosian atau tidak emosian itu juga bukan ditentukan oleh jenis kelamin. Ada politisi laki-laki diwawancara di talk show Najwa Shihab waktu itu malah ngelempar air gitu, ngelempar air ke narasumber lainnya. Nah, itu kan berarti apa? Dia berarti juga nggak bisa mengendalikan emosinya kan gitu. Di satu sisi kita tahu misalnya ada pandemi COVID ini justru yang dipuji oleh masyarakat global itu adalah negara-negara yang punya pemimpin perempuan kayak New Zealand gitu-gitu misalnya karena keren banget ternyata perempuan itu kepemimpinannya tuh lebih detail, perempuan itu kepemimpinannya tuh lebih memakai empati, perempuan itu kepemimpinannya itu lebih ya memperhatikan banyak hal dalam konteks cinta gitu ya, bahasa dia tuh cinta. Bahasa perempuan dalam memimpin itu bukan perintah, bukan kontrol, bukan penguasaan, tetapi cinta dan memperhatikan hal-hal yang detail gitu. Jadi selesai gitu, akhirnya perdebatan itu selesai. Misalnya kemudian ada orang yang memakai teks-teks bahwa perempuan itu dari tulang rusuk Adam gitu ya, makanya dia itu lemah dan harus dilindungi gitu kan. Terus ya yang saya lakukan apa, saya bercerita gitu, ini loh ada perempuan di Biren Aceh, dia kerjaannya setiap hari naik turun pohon kelapa yang tingginya tuh 30 meter dan setiap hari dia bisa metik 60 buah kelapa gitu. Dan perempuan ini itu adalah perempuan kepala keluarga yang tidak hanya menghidupi anak-anaknya tapi juga masih menghidupi keluarga besarnya gitu. Ayo kamu yang cowok-cowok bisa nggak lo manjat pohon kelapa 30 meter tiap hari bolak-balik 60 kali gitu kan. Dan itu dilakukan dan tanpa pengaman loh. Dia naik turun pohon kelapanya itu. Jadi udah kayak tupai aja gitu. Jadi mana tuh yang bilang bahwa perempuan itu lemah dan sebagainya gitu ya. Terus saya memotret misalnya perempuan-perempuan nelayan yang ada di Bajau gitu, perempuan-perempuan nelayan yang ada di Indonesia Timur, mereka tuh kuat-kuat gitu. Terus perempuan-perempuan petani, perempuan-perempuan yang ada di bukit, perempuan-perempuan yang ada di hutan gitu. Terus perempuan-perempuan yang pedagang pasar, yang dia jam 2 pagi sudah berangkat, terus pulang ke rumahnya siang hari, terus habis itu masih melakukan berbagai aktivitas gitu-gitu. Jadi yang saya lakukan hanya menceritakan gitu, ini loh kamu di sekitarmu itu tuh banyak perempuan-perempuan hebat dan kamu nggak pernah tuh nanya hukum ke mereka gitu ya. Terus misalnya ada yang masih mempertanyakan
uh, perempuan yang bisa nggak sih perempuan itu membagi waktu antara ruang publik dan ruang domestik gitu ya. Nah, terus saya ceritain tuh gini, sejak dulu kamu itu dibesarkan oleh ibumu yang guru, sejak dulu kamu itu dibesarkan oleh ibumu yang pedagang gitu, sejak dulu kamu dibesarkan oleh ibumu yang macam-macam deh, tapi kamu nggak pernah tuh berani-beraninya bertanya kepada ibumu, ibu, apakah kamu bisa membagi waktu antara menjadi istri solihah dan istri yang memiliki peran publik? Kan gak pernah ya gitu, karena kamu hanya tahu bahwa ibumu yang mampu udah berpuluh-puluh tahun dan mendidik kamu menjadi kamu yang sekarang. Kamu nggak jadi tuh anak yang macam-macam gitu ya, kamu ya anaknya baik-baik saja, kamu selalu kenyang, kamu bisa makan tiap hari gitu, kamu nggak merasa ibumu ngapa-ngapain gitu. Jadi saya sebetulnya cuma mengingatkan hal-hal yang sifatnya itu fakta sosial yang selama ini udah ada di sekeliling kita gitu. Tapi kita jadi bias, kita jadi menakut-nakuti perempuan hanya karena misalnya interpretasi-interpretasi yang kurang tepat gitu. Ya menarik banget nih Mbak yang tadi yang statementnya. Ya benar ya, emang sejak dulu ini apa namanya? Sebenarnya kan kita sejak dulu emang ibu-ibu kita itu kan juga multi peran ya. Kenapa kok sekarang baru dipertanyakan di sebagai waktu apa enggak gitu. Terus kenapa kalau di kata Mbak Najwa Shihab dulu, kenapa sih perempuan tuh harus suruh pilih pekerjaan apa rumah tangga, emang nggak bisa barengan gitu. Kan padahal kan sama-sama perempuan sama laki-laki sebenarnya nggak masalah jenis kelaminnya. Kalau kemampuan mah tergantung orangnya gitu kan, mau mau mengupgrade atau mau explore apa enggak gitu. Cuman karena kita dibombardir dengan sebegitu masifnya di semua lini, dari mulai ustadz, dari mulai bapak-bapak biasa, dari mulai ibu-ibu di pengajian, di sosial media, dimanapun, itu kayak menyuarakan yang sama tadi itu ya Mbak ya. Jadinya kita kayak terus mempertanyakan, iya ya bener ya, bisa bagi waktu nggak ya, iya bener ya, bisa nggak baperan nggak ya, bisa profesional nggak ya, jadi mempertanyakan diri sendiri juga kadang. jadi jadi gitu ya, jadi padahal sebenarnya dulu juga baik-baik aja, semuanya bisa berjalan, malah sekarang harusnya harus lebih ini lagi ya, kita harus lebih canggih lagi daripada mak-mak zaman dulu ya. Dulu kan juga sama jemur gabah gitu kan, Itu bertani poin menarik kan. banget tuh. Poin menarik banget. Jadi yang selama ini menyebarkan doktrin-doktrin yang menakuti perempuan itu bukan hanya laki-laki ternyata gitu, tapi sesama Perempuan juga. perempuan juga gitu. Tadi kan bahkan penceramah perempuan yang dia tiap hari nggak ada di rumah, dia tiap hari eh, apa ya suaranya gitu ya ceramah, tapi kalau ceramah masih pakai suara itu adalah aurat dan sebagainya gitu. Lah, padahal Kirain banget ya. iya, padahal setiap hari jenengan juga beredar di ruang publik gitu-gitu. Tapi kok pas ceramah ke ibu-ibu kok jadi nggak konsisten gitu. Jenengan juga misalnya bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomi juga kan gitu. Dan itu tidak membuat uang perempuan menjadi lebih nilainya menjadi lebih tidak berharga dibandingkan dengan uang laki-laki gitu. Jadi kenapa kalau jenengan ini memaksimalkan potensi kemanusiaannya, tapi kalau ceramah kepada jamaah kok jamaahnya diminta tidak memaksimalkan potensi keperempuanannya gitu. Ya, 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 ya. Benar, Mbak, itu sih baru kepikiran juga ya. Tapi emang yang justru yang membuat kita perempuan-perempuan ini mungkin merasa kayak, iya bener ya, kok yang ngomong tuh perempuan juga, yang ngajak-ngajakin itu juga perempuan, dan semakin kesini kan semakin banyak itu suara-suara yang kayak gitu. Mbak, kadang saya tuh ini banget ya, kayak nggak terima banget gitu loh. Mbak kali ngerasain nggak sih? Itu kalau Sabar. misalnya kayak gini, misalnya kalau perempuan nih ya, kan banyak banget nih pokoknya perempuan itu kalau surganya itu di suaminya, kalau suaminya ridho gitu-gitu lah Mbak ya, pokoknya itulah udah biasa banget kita dengar. Cuman kayaknya itu yang kayak gitu itu jadi seolah-olah di sebagian pemikiran orang baik perempuan maupun laki-laki itu seolah-olah perempuan tuh nggak boleh bersuara. Jadi di rumah tangga itu yang boleh punya suara cuman laki-laki itu.
Ya kayak gitu kan repot juga ya. Maksudnya kalau nggak yang kita punya pemikiran yang apa namanya terbuka apa namanya gitu kan jadi gampang banget mikir kayak gitu. Soalnya saya sering banget itu nemuin kasus dari teman-teman saya kayak gitu, kayak nggak berani adu pendapat sama suaminya, takut dikira apa gitu. Kalau saya sih kalau adu pendapat aja, maksudnya nggak apa-apa. Atau habis itu juga bisa diselesaikan. Kita kan bukan yang hantam-hantaman apa gimana gitu. Kayak gitu kan, Mbak. Tapi itu gimana ya caranya? Kan Mbak Kalis ini kan penulis juga, tapi yang akses ke media sosial kita itu kan dengan yang nggak ngakses itu kan kayaknya porsinya imbang apa enggak Mbak? Soalnya kan yang masuk ke desa-desa, yang masuk ke ceramah-ceramah itu orang yang mungkin untuk digitalnya dia lebih melek. Cuman sayangnya yang masuk ke dia itu konten-konten kayak gitu. Dah terus itu disebar ke mereka-mereka yang nggak begitu bisa digital dan percaya. Nah itu gimana tuh Mbak? Kita yang mama rumah tangga kalau mau mau ikutan bergerak ini gimana supaya kita bisa berkontribusi juga? Betul, oleh karena itu ya saya merasa bahwa karena pekerjaan masih banyak, akhirnya ya kita nggak boleh istirahat dulu, kita nggak boleh berhenti gitu. Jadi karena selama ini teks-teks yang beredar itu lebih banyak yang menakut-nakuti perempuan, lebih banyak yang mereduksi potensi kemanusiaan perempuan. Akhirnya ya yang satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak konten-konten yang membuat kemanusiaan perempuan utuh, memperbanyak konten-konten yang memberikan kebahagiaan kepada perempuan, memperbanyak konten-konten yang membuat perempuan berani gitu. Dan itu sebetulnya apa ya? Saya tuh kalau nulis sederhana banget gitu. Misalnya kayak gini, ayo sister-sister, ayo senyum-senyum aja gitu. Bahwa senyum itu adalah respon tubuh yang normal dan senyum itu sehat gitu. Dan senyum itu adalah emosi bahagia dalam diri kita, senyum. Ketawa-ketawa aja gitu. Karena di luar dari diri kita, jutaan perempuan itu bahkan nggak berani senyum. Karena menganggap senyumnya itu fitnah kan. Dan sumber godaan itu kan banyak banget loh perempuan-perempuan itu yang harus dipaksa nunduk gitu terus karena salah memaknai godul basar itu loh kan menundukkan pandangan yang ditundukkan itu bukannya bagaimana dia membawa dirinya untuk ya menjadi perempuan yang menjaga diri, laki-lakinya juga menjaga diri. Tapi yang dilakukan adalah menundukkan meripatnya. Jadi kalau jalan ke bawah terus nubruk enggak. Jadi nubruk enggak delok dalan toh ya gitu. Jadi yang disebut dengan penjagaan pandangan basar itu kan bukan kamu kalau jalan nggak ngeliatin ke depan gitu loh. Tapi bagaimana kamu mengerti nilai dirimu, bagaimana kamu mengerti kehormatanmu sebagai manusia gitu ya, dalam interaksi sosialnya ya sama-sama bisa menjaga diri aja gitu. Jadi kalau misalnya ngomong ya ngomong aja lah setara sebagai manusia gitu. Asal kamu bisa menjaga hatimu, kamu melihat pasangan yang berinteraksi sosial dengan kamu itu sebagai manusia yang utuh gitu ya, bukan sebagai kalau selalu kan diibaratkan kan perempuan itu ikan pindang yang ujuk-ujuk diterkam oleh laki-laki itu dibaratkan oleh kucing gitu-gitu kan ya. Itu kan jahat banget sebetulnya. Padahal ya di dunia yang biasa ini ya kita berinteraksi sebagai manusia aja gitu. Kita kalau santri berinteraksi sama ustadz gitu ya, ya biasa aja tuh, nggak ada kejadian-kejadian yang itu mafsadat gitu. Karena apa? Ya kita tahu berinteraksinya dengan ya saling menghormati kan gitu sebagai sesama manusia. Kita kalau belanja kuwi neng Mas Yanto apa Mas Sopo ngono ya di jalan ngono di warung kan ya nggak ada tuh tergoda gitu kan ya nggak ada deh karena apa ya kita tahu gitu bahwa oh kita niatnya blonjo gitu loh terus yang satunya ya niatnya bermuamalah gitu ya kan kita manusia dikaruniai akal yuk kita waras gitu loh nggak terus wah memandang semua orang oh kamu godaan oh kamu sumber fitnah oh tidak aku tidak kuat kan ya nggak seperti itu ya jadi
Jadi kok kenapa seolah-olah teks-teks ini kok seolah-olah itu jadi dibikin serba takut, nggak masuk akal gitu loh kalau dalam interaksi sosial yang itu ternyata ujung-ujungnya digunakan untuk mendiskriminasi perempuan gitu. Karena dibikinnya kan dalam konteks interaksi sosial antara perempuan dan laki-laki itu pasti mafsadat, pasti ujung-ujungnya nggak baik, pasti ujung-ujungnya fitnah. Tapi yang kemudian didiskriminasi, yang kemudian disuruh masuk ke rumah itu perempuan gitu. Kenapa kok nggak laki-lakinya aja yang disuruh masuk ke rumah yang boleh beredar perempuan gitu loh? Kan jadi nggak adil gitu. Padahal kita bisa membuat relasi yang setara aja, biasa. Ini kan kuncinya hanya saling respect, saling menghormati, saling melihat manusia sebagai manusia gitu loh. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya sebagai perempuan kalau bisa kita tampil tuh, karena kalau kita bisa nulis kita wajib nulis loh gitu. Kalau ada orang-orang yang menulis dengan porsi yang tidak adil gitu tadi ya, kepada perempuan, kepada anak perempuan, sedangkan kita perempuan kita bisa nulis kok kita diem aja, itu bagi saya itu saya sudah nggak melaksanakan tanggung jawab sebagai manusia yang punya pengetahuan gitu. Jadi kita sebagai perempuan-perempuan nih yang udah tercerahkan, yang punya ilmu pengetahuan itu wajib tuh mengambil porsi jihad bil hikmah itu gitu dalam bentuk menulis gitu. Ya, ini asik banget, Mbak. Ini kan sudah ada beberapa yang hadir juga. Biasanya ini pada pengen nanya nih, Mbak. Ayo, monggo. Silakan yang mau bertanya kepada Mbak Kalis ini ya. Ngobrol sama Mbak Kalis mah enak banget ternyata nih. Monggo, ini ada Ning Sofi sama ada Mbak siapa ini ya, Mbak Titi Sri Indarwati. Ada yang mau bertanya ke Mbak Kalis, dipersilahkan. Ning Sofi, biasanya mau nanya nih, Ning Sofi, monggo Ning Sofi. Loh, hilang apa jaringannya? Mbak Titi Sri Indarwati mau bertanya ke Mbak Kalis. Silakan, Mbak. Assalamualaikum, Mbak Kalis. Selamat pagi, Neng Sofi. Assalamualaikum, Mbak Kalis. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Kalis. Aman banget, sehat. Neng Sofi nge-freeze Sinyal kan? saya lagi Iya. sangat jelek sekali ini. Sebentar. Pagi ini temanya bagus sekali ya, saya rasa. Halo? Ya, aman nih suaranya. Lanjut, Neng, lanjut. Loh, kok malah hilang? Muncul lagi. Oh, muncul lagi. Halo? Ya, lanjut, aman. Sinyal saya lagi ngadet, Neng, ini. Kok hilang semuanya? Kita ke Mbak Titi dulu. Wah, Neng Sofi ini kayaknya ngadat lagi. Mungkin Mbak Titi Sudah. mau ini tanya Sudah. dulu sambil Neng Sofi menemukan sinyal yang hilang. Bukan Sudah sandal menemukan doang yang hilang, tapi Halo, Mbak Kalis. loh, masih nyambung lagi. Neng? Halo. Ya, halo. Putus nyambung. Assalamualaikum, Mbak Kalis. Iya. Waalaikumsalam. Mbak Kalis, saya dulu mau mengundang Mbak Kalis, tapi ya pokoknya saya ini niatnya sih mau ini kenalan sih sama Mbak Kalis. Terus habis itu sama Mbak Angga. Masih ingat nggak Mbak Angga, UNS? Iya. Itu kan teman saya S2. Nah, saya sering nongkrong di kantornya Mbak Angga saat kayak
konsultasi seperti itulah, tipis-tipis seperti itu. Terus habis itu sama Mbak Angga gini, Mbak Kalis itu sekarang lagi sibuk, sekarang udah naik daun pokoknya gitu. Jadi ya saya saya sedikit, wah sekarang naik daun, ya udah nanti kapan-kapan deh kenalannya gitu. terus habis itu ketemu Mas Hamzah Sahal. Mas Hamzah juga seperti itu, ngendikan, oh Kalis itu sekarang sibuk sekali gitu. Waduh, saya jadi nggak berani ngundang Mbak Kalis kalau nggak jauh-jauh hari harus pesan tempat ini. Jadi begitu ceritanya. Oh ya Mbak Kalis, halo? Dalam. Kok nge-freeze ya? Dilanjut Ya, malam halo? suaranya ada. Halo Neng. Neng. Halo. Lanjut aja, lanjut. Iya, habis itu saya berkesempatan ketika JP3M ini mengundang, oh Kalis aja gitu katanya punya Hindun. Ya udah langsung saya okein. Kapan-kapan disuruh ini ya berbicara mengenai perempuan yang porsinya agak panjang, porsinya agak besar. Ya di sini kesempatan saya bisa bertatap muka dengan Mbak Kalis. Mbak Kalis, setuju nggak kalau Pak Pram menghentikan ini, hidup itu sungguh sangat sederhana. Yang hebat-hebat itu hanya tafsirannya saja. Dan saya rasa perempuan memandang perempuan lain itu seperti itu sekarang. Modelnya seperti itu. Jadi ketika saya memandang seseorang perempuan seperti, wah sekarang lagi naik daun ya, sekarang lagi hits ya. Kemudian saat kita melihat perempuan lain, kemudian kita merasa insecure. Itu caranya gimana biar perempuan-perempuan lain termotivasi dan tidak merasa minder, insecure terhadap dirinya sendiri, karena ada banyak sekali permasalahan psikologi perempuan yang kemarin saya tampung itu beberapa di antaranya itu saya kok merasa sangat khawatir sekali ya kalau malam itu. Padahal ketika saya dulu saya berkecimpung di dunia publik saya nggak seperti ini. Ketika saya di terpojokkan, maksudnya dengan pekerjaan domestik yang luar biasa, dengan menjadi ibu, menjadi seorang istri, kok saya tambah seperti ini ya, apakah perempuan lain juga merasakan seperti itu? Nah, ketika dia keluar dari kerangkanya, dari batoknya, dari rumahnya, dia merasa melihat perempuan lain itu, wah hebat, seperti ini dan seperti ini. Apakah perempuan itu harus bagaimana? Perasaannya perempuan itu harus bagaimana? Atau kita harus termotivasi, kita harus melihat positifnya bahwa perempuan itu juga bisa seperti itu lagi dan kita bangkit lagi. Gimana Mbak itu istilahnya tips, berbagi tips lah agar perempuan bangkit lagi, perempuan termotivasi lagi untuk bisa bangun dari tidurnya seperti itu. Gimana Mbak Kalis? Iya, terima kasih nih Sofi. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi mungkin karena pertama adalah era keterbukaan informasi ya. Jadi kayaknya kalau tiap hari kita buka Instagram tuh pagi-pagi foto-foto yang diupload sama teman-teman sesama perempuan kita, itu kalau nonton di Instagram kan emang tidak ada kemiskinan gitu. Di Instagram tuh semua orang kaya dan berbahagia ya. Jadi itu bukan sesuatu yang bersifat fakta gitu, karena setiap orang itu hanya mau mengunggah hal-hal yang
ya gitu ya, keluarganya itu terlihat berkecukupan, piknik di mana, foto-foto piknik di mana yang diupload gitu kan. Sedangkan kalau lagi uelek, umbah-umbah di belakang rumah, terus lanjut nyuci piring, terus ketomprang anaknya minta nyusu, yang gede minta dibikinin PR, terus eh, sampai belum mandi, ujuk-ujuk wes jam 4 sore gitu ya, karena dari pagi sampai siang itu wes mbok upi apa wae toh aku kok ya durung sempet masak padahal kayaknya udah sibuk banget di rumah gitu ya. Nah, itu kan nggak pernah diupload di Instagram, diuploadnya pas malamnya nanti makan malam sama suaminya gitu. Terus apa ya, pokoknya yang bahagia-bahagia aja yang diupload gitu. Nah itu kan, tapi kan setiap orang kalau lagi ada masalah itu kadang-kadang nggak bisa berpikir eh masuk akal gitu ya, seolah-olah wah kehidupan orang di luarku tuh kok semuanya bahagia ya, kayaknya yang sedih aku aja. Ya siapa bilang orang-orang yang nggak diupload fotonya ya dia sedih juga gitu kan. Yang pertama itu karena era keterbukaan informasi itu terlalu banyak informasi yang kita konsumsi, dan kadang-kadang kita jadi membandingkan diri ke orang lain gitu, kita jadi inferior karena ya kita selalu mengukur kesuksesan kita itu dengan sepatu orang lain, bukan dengan sepatu kita sendiri gitu kan. Nah,